Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam sehat dan salam semangat guru hebat Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya Gilang Sunu Aditya Putra, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap, akan menjelaskan mengenai tugas modul 1.1.A.6 tentang demonstrasi kontekstual pembelajaran yang berpihak pada murid. Sobat Guru Penggerak, sebelum saya menjelaskan tentang tugas saya pada hari ini, saya akan memperkenalkan mengenai fasilitator dan juga pengajar praktik di Angkatan 10 ini. Saya dibersamai oleh Bapak Krisno Adi selaku fasilitator dan juga Bapak Ahmad Alvin Fuadi selaku pengajar praktek yang akan membersamai saya selama 6 bulan ke depan dalam pendidikan program Guru Penggerak Angkatan 10. Nah, Sobat Guru Penggerak, kita pasti pernah mendengar apa yang dimaksud dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai pendidikan yang berpihak pada murid tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Lalu kemudian dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya ambil ada 4 aspek, yaitu yang pertama adalah guru harus berpihak pada murid. Kemudian pemikiran KHD yang kedua adalah guru harus memahami karakter murid. Yang ketiga, guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang keempat, guru harus mampu memahami apa itu tujuan pembelajaran yang disampaikan. Selain keempat pemikiran KHD tersebut, Sobat Guru Penggerak, ada juga 2 hal yang tidak kalah penting yang perlu dilakukan oleh guru, yaitu memiliki pengetahuan di bidang intelektual serta memiliki budi pekerti yang luhur. Kedua aspek tersebut sangat penting untuk nantinya diimplementasikan kepada para murid atau para peserta didik. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik, di mana semboyan tersebut sangat erat sekali dalam kehidupan kita. Semboyan tersebut yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, yang artinya seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan bagi para anak didiknya. Kemudian semboyan yang kedua adalah Igmatio Mangunkarso, yang artinya adalah guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Yang ketiga, yaitu semboyan Tuturi Handayani. Artinya adalah guru harus bisa memberikan dorongan atau motivasi kepada para peserta didik atau anak didiknya ketika berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu bagaimana sebenarnya pendidikan yang berpihak pada murid? Pendidikan yang berpihak pada murid sejatinya adalah yang pertama, memberikan kemerdekaan dalam belajar. Kemudian, pendidikan yang berpihak pada murid yang kedua adalah berpikir kreatif dan juga inovatif. Serta yang ketiga, menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Namun, Sobat Guru Penggerak, keadaan di lapangan ternyata masih banyak guru-guru yang menerapkan sistem teacher center, di mana murid atau peserta didik tidak memiliki kemerdekaan penuh untuk mengembangkan potensi dirinya pada saat proses pembelajaran. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai seorang guru mengatasi hal tersebut? Jawabannya adalah dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Bagaimana cara melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi? Berikut akan saya tampilkan. Gambaran tersebut merupakan gambaran proses pembelajaran yang bervariasi, di mana saya mengampu mata pelajaran kejuruan, pengelolaan pertemuan atau rapat pada konsentrasi keahlian atau jurusan manajemen perkantoran di sekolah menengah kejuruan.
Dalam gambar yang saya tampilkan, saya menjelaskan mengenai pembelajaran problem based learning, di mana peserta didik atau murid-murid saya berikan suatu masalah atau suatu problem yang mereka diskusikan dan juga saya pandu untuk memecahkan problematika tersebut, di mana nantinya mereka akan berdiskusi dan juga berkolaborasi menghasilkan suatu produk berupa jasa untuk melayani atau menyelenggarakan pertemuan atau rapat. Pada gambar selanjutnya atau pada penjelasan berikutnya, saya akan menampilkan hasil produk jasa pembelajaran bervariasi yang sudah dilakukan oleh anak-anak didik saya pada jenjang SMK. Berikut adalah gambaran dari hasil produk jasa yang dihasilkan oleh anak-anak di jenjang SMK, terutama di konsentrasi keahlian atau jurusan manajemen perkantoran. Di mana pada gambar tersebut, pada pelajaran atau elemen mengelola pertemuan atau rapat, anak-anak ada yang ditugaskan sebagai penerima tamu, ada juga yang ditugaskan sebagai pembuat slide atau bahan papar yang nantinya akan dipaparkan oleh presentator. Kemudian ada juga yang bertugas sebagai MC atau protokol dan juga ada yang bertugas sebagai seksi konsumsi dan juga dekorasi dari kegiatan tersebut. Namun, pada kenyataannya, sobat guru penggerak semuanya, mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tentu tidaklah mudah. Hal tersebut sejalan dengan tantangan yang harus dihadapi oleh seorang guru ketika berada di lapangan. Tantangan yang pertama adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program sekolah. Kemudian tantangan yang kedua adalah kemampuan guru dalam memahami filosofi Ki Hajar Dewantoro tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Lantas, bagaimana solusi yang kita tawarkan sebagai seorang guru untuk menghadapi tantangan tersebut? Solusi yang pertama adalah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif, sehingga murid senang ketika belajar pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua adalah guru dapat mengikuti seminar atau workshop untuk dapat meningkatkan keterampilan dan juga pemahaman tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, solusi yang ketiga yang ditawarkan adalah guru tidak boleh lelah dalam memberikan teladan pada murid. Menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif seperti yang saya contohkan adalah contohnya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan dari hasil bahan papar yang saya suguhkan kepada Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Mari mulai dari sekarang kita melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena sejatinya murid-murid yang kita hadapi mempunyai keunikannya masing-masing, mempunyai motivasi dan juga keunggulan serta minat dan bakat yang tentunya berbeda dari anak-anak yang ada di kelasnya. Mari kita menjadi guru yang senantiasa peka untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.